Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan minggu lalu Ibu kan sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya anak-anak mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah buku catatan, yang nantinya kalian akan mencatat hal-hal yang penting yang akan Ibu jelaskan. Untuk yang kedua, waktu. Jadi, kalian harus menyimak penjelasan dari Ibu dari awal sampai selesai. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah semangat. Kemudian Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar materi pada siang hari ini. Yang pertama ada 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Dan yang kedua 4.11, yakni menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu mampu menjelaskan pengertian teks ulasan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi teks ulasan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis teks ulasan dan mampu menentukan kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan itu sendiri. Kemudian, Ibu akan memberikan cuplikan dari sinetron atau film ya, dari Magic 5 yang episode 370 dan Ibu harap kalian simak dengan baik cuplikan tersebut. Anak-anak dapat melihat link di atas untuk menyimaknya. Baik, dari cuplikan di atas, bagaimana pendapat kalian tentang cuplikan film tersebut? Nah, kita kan tadi sudah melihat cuplikan tersebut ya, dan di awal itu tadi ada yang menampilkan sebuah toko kain dan latar belakang dari kain tersebut itu hanya menggunakan pamflet atau hanya menggunakan ilustrasi saja, jadi bukan dari kain sebenarnya. Untuk kelebihannya dari film tersebut, jadi acting yang diperankan oleh semua pemerannya itu actingnya sudah sangat bagus ya, dan pemerannya itu sudah sangat menjiwai apa yang seharusnya mereka tampilkan, sudah menjiwai dan aspek-aspek semuanya itu sudah mendukung untuk jalannya film tersebut. Nah, untuk kekurangannya sendiri, untuk yang pertama, tadi kan kita sudah melihat ya, itu tadi yang bagian dari toko kain. Nah, itu backgroundnya itu hanya menggunakan pamflet atau hanya menggunakan ilustrasi belaka, bukan menggunakan kain yang sebenarnya. Nah, itu kan kurang menarik minat kurang menarik minat penonton ya. Dan untuk yang selanjutnya itu tadi yang ada dua orang anak yang tenggelam ke dalam sungai dan mereka itu tidak sadarkan diri. Nah, ada salah satu pemeran itu yang mulutnya itu menggelembung, jadi dia itu belum menampilkan bahwa dia itu memang benar-benar tenggelam atau hanya dia itu menahan nafas belaka. Seperti itu ya. Itu adalah ulasan singkat tentang cuplikan dari film tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci agar kita bisa mengulas sebuah karya menjadi ulasan yang lebih baik lagi. Kemudian dari apa yang kita bahas tadi, cuplikan video dan apa yang kita ulas tadi, jadi kita dapat menyimpulkan apa itu teks ulasan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks ulasan itu adalah kupasan atau tafsiran atau komentar, yakni sedangkan menurut situs Kemendikbud,
yaitu teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah karya sastra berupa buku. Dan untuk secara umum, teks ulasan itu berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar tentang suatu objek berdasarkan pandangan seseorang. Kemudian yang secara umum, teks ulasan adalah teks yang berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar tentang suatu objek atau tentang suatu karya berdasarkan pandangan seseorang, berdasarkan pandangan dari kita sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, ciri-ciri dari teks ulasan yang pertama adalah berisi kelebihan dan kekurangan dari suatu karya yang diulas. Contohnya seperti cuplikan video yang kita ulas sebelumnya, yakni Ibu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari cuplikan tersebut. Oke, yang kedua itu menggunakan bahasa yang sifatnya evaluatif. Yang ketiga, memasukkan pendapat tentang isi suatu karya yang diulas. Jadi kita sebagai pengulas itu akan memasukkan pendapat dari kita sendiri tentang isi dari suatu karya tersebut. Yang keempat, pendapatnya berupa fakta yang diinterpretasikan. Jadi ketika kita mengulas suatu karya itu bukan hanya tentang pendapat dari kita sendiri, tapi juga dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada sehingga menjadi teks ulasan yang diinterpretasikan itu tadi. Kemudian yang terakhir, berisi informasi yang berasal dari opini penulis itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya opini dari kita sebagai pengulas saja, tetapi kita juga melihat opini dari penulis atau opini dari pengarang tersebut. Jadi kita juga melihat dari sisi pengarangnya, jadi kita memposisikan diri sebagai pengarang itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama ada teks ulasan informatif, yaitu berupa gambaran singkat, gambaran umum atau padat dari suatu karya, hanya menjelaskan bagian-bagian penting untuk menekankan kelebihan dan kekurangannya. Contohnya itu seperti yang kita ulas dari cuplikan video sebelumnya, yakni kita mengulas tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Dan untuk yang kedua, teks ulasan deskriptif, itu pembahasannya secara detail di setiap bagiannya dan berisi ulasan tentang manfaat, tentang informasi, tentang kekuatan, gagasan yang disalurkan dari penulis. Nah, untuk yang ketiga yaitu teks ulasan kritis, yaitu berisi kritik terhadap suatu karya yang mengacu pada ilmu pengetahuan tertentu secara objektif dan kritis, supaya bukan hanya pendapat pengulas saja. Jadi dari teks ulasan kritis ini kita bukan hanya kritik atau bukan hanya pendapat dari kita belaka, tapi juga dengan mengacu pada ilmu pengetahuan yang lain, seperti itu. Nah, oke nih. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menampilkan contoh dari teks ulasan atau teks resensi ini supaya kalian nantinya bisa mengerjakan, bisa membuat teks resensi atau teks ulasan sendiri ya. Dan ini Ibu ambil contohnya itu dari buku novel Cinta Brontosaurus yang ditulis langsung oleh Raditya Dika. Dan bukan hanya itu saja nih. Nah, novel ini sudah difilmkan. Nah, untuk judulnya sendiri, judul bukunya Cinta Brontosaurus. Nah, di filmnya juga sama. Di filmnya juga judulnya Cinta Brontosaurus. Nah, untuk penulisnya sendiri ya, Raditya Dika, dan penerbitnya adalah Gagas Media. Dan diterbitkan pada tahun 2006. Nah, untuk yang kedua yaitu sinopsis. Sinopsis dari buku ini yaitu seorang penulis bernama Dika baru saja putus cinta dari Nina. Nah, sejak itu dia percaya bahwa cinta ada kedaluarsanya. Namun,
Kosasih yang merupakan agen naskah Dika berusaha membangkitkan kepercayaan Dika kembali terhadap cinta. Usaha ini menempatkan Dika pada perkenalan dan perjumpaan absurd dengan berbagai wanita, hingga tanpa disengaja oleh Dika itu berjumpa dengan Jessica yang ternyata memiliki jalan pemikiran yang sama anehnya dengan Dika. Dika mendapatkan tawaran film dari bukunya yang berjudul Cinta Brontosaurus. Ya, jadi filmnya juga sama ya. Nah, namun masalah lain datang ketika naskahnya harus diubah menjadi genre film horor yang saat itu sedang tenar. Padahal buku itu mengisahkan tentang pemahamannya mengenai cinta. Nah, dari novel ini ada perbedaannya ya antara novel dengan filmnya. Nah, untuk di novel itu lebih terfokus kepada pemahaman cinta, lebih terfokus kepada genre percintaan. Nah, untuk sedangkan yang Cinta Brontosaurus versi filmnya itu dibuat lumayan horor ya, dibuat untuk lebih horor walaupun ada komedi-komedinya seperti itu. Kemudian untuk penilaiannya, nah dari tampilan buku ini sangat menarik dengan cover yang terlihat ceria. Isi buku cukup mengaduk emosi pembacanya dengan gabungan kisah komedi, cinta, hingga kehidupan sehari-hari. Bahasa dalam buku ini juga sangat menggambarkan kehidupan anak muda zaman sekarang yang terbiasa dengan bahasa gaul. Sementara kekurangannya, pada akhir cerita ini masih mengambang dan banyak kata-kata vulgarnya. Lanjutnya ada kesimpulan yang terakhir, dibalik segala kelebihan dan kekurangan dari buku ini, nah mengundang minat banyak orang karena nama besar penulisnya. Dan di sisi lain, sisi humor Raditya Dika dituangkan dalam buku ini dan mampu menghibur setiap pembacanya. Nah, dari teks resensi atau teks ulasan tersebut yang sudah Ibu bacakan tadi, nah pastinya anak-anak sudah mendapatkan gambaran ya apa itu teks ulasan dan bagaimana cara kita untuk menulis teks ulasan. Nah, untuk yang pertama ada identitas buku. Bisa nama penulis, penerbit, tahun terbit, ada ISBN-nya, terus mungkin ada genrenya, terus ada kota terbitnya di mana dan lain sebagainya. Nah, isinya ada identitas buku. Yang kedua ada sinopsis dari buku yang menyatakan menggambarkan umum dari isi buku itu. Nah, untuk yang ketiga ada penilaian. Nah, di dalam penilaian ini itu kalian sendiri ya yang menilai. Nah, ketika kalian membaca buku, misalkan yang kalian nilai itu apa? Misalkan kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini, atau mungkin kalian memiliki kritik dan saran. Nah, itu atas pemikiran kalian sendiri di bagian penilaian ini. Nah, dan untuk yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu adalah keseluruhan dari kesimpulan dari penilaian kalian mengenai buku Cinta Brontosaurus mungkin, atau film atau sinetron atau karya sastra yang lain. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan mengenai contoh dari teks ulasan secara rinci, secara lengkap. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa membuat teks ulasan sendiri ya. Terserah kalian mau membuat teks ulasan tentang novel yang kalian sukai, film, atau sinetron-sinetron lain dengan genre-genre yang berbeda-beda. Terserah. Nah, Ibu mau tanya nih, dengan pembahasan kita tadi teks ulasan atau teks resensi, nah itu manfaatnya bagi kita apa sih? Nah, untuk yang pertama manfaatnya, nah itu bisa saja kita menjadi mengetahui kekurangan dan kelebihan atau isi dari buku tersebut. Jadi kita menambah wawasan kita mengenai karya sastra. Itu yang pertama. Nah, untuk manfaat yang kedua itu ada ketika kita meresensi, ketika kita mengulas suatu karya sastra, nah itu dapat bermanfaat nih bagi penulisnya juga, bagi pengarangnya juga. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaatnya ketika kita mengulas itu tadi, nah
Nah, penulis bisa menjadi kritik, bisa menjadi saran untuk kedepannya ketika mereka membuat karya sastra itu dapat menjadi lebih baik lagi dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu punya satu kata-kata nih untuk hari ini, yaitu jadilah apa yang kamu mau dan berkaryalah untuk negerimu. Nah, mungkin kalian memiliki kemampuan, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, tapi itu tidak menyulitkan kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin saja ada yang memiliki kemampuan dalam menulis novel, dalam menulis puisi, mungkin ada kemampuan yang mungkin kalian memiliki kemampuan musikalisasi puisi, mungkin atau dalam hal lain, kreativitas lain dalam hal seni, mungkin kalian mampu dalam hal menulis, dalam hal melukis. Nah, itu tidak apa-apa ya. Jadi apapun keterampilan, apapun kemampuan kalian raihlah cita-cita kalian dan berkaryalah untuk negeri. Nah, baik, seperti itu tadi yang dapat Ibu sampaikan, dan semoga motivasi hari ini dapat memotivasi kalian untuk mengejar cita-cita kalian sesuai dengan kemampuan dan keterampilan kalian masing-masing. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.